ketika kita memandang perkara dunia bukanlah menjadi suatu kemewahan, tetapi sebaliknya bahwa dunia ini hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah terhadap apa yang kita lakukan dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Tiada lain adalah bagaimana kita selalu untuk mengikuti apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah dalam berbagai tatanan aturan yang ada sebagai pedoman perjalanan hidup kita. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang kemewahan perkara dunia dan kehendak ilahi. Oke, simak ya di channel Hidayah Trik. Semoga bermanfaat. Seringkali manusia ketika menjalani kehidupan di dunia banyak yang terlena terhadap berbagai macam kebutuhan-kebutuhan atau kemewahan-kemewahan, kesenangan-kesenangan tentang kaitannya dengan kehidupan dunia. Nah, sekarang bagaimana ketika manusia itu tidak terlena oleh kehidupan dunia, sehingga apa yang dilakukannya itu benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita membahas tentang kemewahan dunia dulu. Dunia itu hanya perhiasan. Dunia itu hanya sendagurau. Dunia itu hanya sifatnya fana, sementara. Jadi ketika kita menyikapi terhadap perkara dunia, janganlah dijadikan sebagai sesuatu hal yang abadan, yang selamanya, yang serius, yang hakiki. Tetapi perkara dunia itu adalah permainan. Bagaimana diri kita ketika berpolah tingkah laku dengan kehidupan dunia, kita sadarilah bahwa ini bukan sesuatu yang serius. Ini hanya permainan, ada kalah, ada menang. Maksudnya apa? Maksudnya ada seseorang yang berkiprah tentang kehidupan dunia, ada yang mendapatkan sesuatu yang sedikit, ada yang banyak, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ini hanya sifat duniawiyah. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana diri kita terhadap permainan itu. Sebenarnya Allah sedang menjalankan kita semua untuk selalu apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita tidak terlena terhadap kemewahan dunia. Jika kita dalam mencari amaliah kehidupan dunia sudah terlena sehingga kita membangga-banggakan duniawi, sehingga kita terlalu mentuhankan dunia sampai sejauh itu, maka ini adalah perkara-perkara yang hanya menjadi racun dalam pengabdian kepada Sang Tuhannya. Maka bagaimana diri kita harus bisa membatasi, harus bisa sadar diri bahwa segala kehidupan dunia
itu hanya sekedar senda gurau, hanya gurauan yang sesaat. Jangan diambil pusing, jangan diambil dengan pemahaman yang serius tentang dunia ini, sehingga melupakan, sehingga menafikan terhadap perkara-perkara yang memang Allah turunkan kepadanya. Perkara-perkara yang sebenarnya itu apa? Perkara-perkara yang sebenarnya adalah bagaimana diri kita menjalankan terhadap perkara dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itu apa? Tentang perkara dunia ini, yang dikehendaki oleh Allah adalah apapun yang ada dalam setiap tatanan-tatanan yang Allah kehendaki bagi manusia. Jadi apa yang tertulis dalam kitab sucinya, apa yang tertulis ya dalam Al-Quran, dalam kitab suci yang lainnya, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, ini merupakan ketetapan, ketentuan yang Allah kehendaki terhadap perkara dunia. Jadi posisikan bahwa kehendak Allah itu harus berada di atas segala-galanya. Jangan sampai kita melakukan persepsi sudut pandang yang berbeda terhadap duniawiyah. Justru kita memandang dunia yang mewah-mewah sehingga kita lupa diri, sehingga kita lupa kepada Sang Maha Pencipta. Karena apa? Karena diri kita lebih dekat dengan harta. Ingat, harta adalah racun dan obatnya apa? Zakat. Zakat itu apa? Zakat itu artinya kita menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap seseorang yang mempunyai kepemilikan harta yang berlebih. Jadi intinya adalah bagaimana kehendak ilahi berada di atas segala-galanya. Janganlah bermewah-mewah atau memandang mewahnya perkara duniawi sehingga kita menjadi lupa diri kepada Sang Maha Pencipta. Ada banyak orang kaya yang lupa diri. Lupa diri maksudnya apa? Lupa dirinya bahwa dirinya itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Dirinya itu diciptakan oleh Allah untuk berperan di dunia ini untuk menjalani apa? Lupa pada dirinya. Bahwa manusia itu ketika dalam kandungan sudah ditanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Engkau sudah menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah, Engkau Tuhanku. Tetapi ketika lahir di dunia, memandang bahwa perkara dunia adalah suatu kemewahan, maka dirinya lupa siapa Tuhannya. Ketika dalam kandungan sudah mengakui, tapi ketika sudah melihat begitu mewahnya duniawi, perkara duniawi, apapun perkaranya itu, mereka sudah lupa. Nah inilah menjadi orang-orang yang lupa diri, ya. Jadi jangan sampai kita memandang bahwa segala suatu perkara duniawi itu sebagai kemewahan, tapi pahami bahwa itu adalah kefanaan, itu adalah sesuatu yang sementara, itu adalah senda gurau. Tetapi bagaimana diri kita tetap memposisikan bahwa kehendak Allah yang ada pada diri kita harus kita lakukan, harus kita tegakkan, harus kita posisikan berada di atas posisi segala-galanya. Pandanglah bahwa dunia ini hanyalah perhiasan yang sangat mudah untuk rusak,
yang sangat mudah untuk fana. Jangan khawatirkan tentang perkara dunia, karena segala perkara dunia itu sebenarnya sudah ada jatahnya masing-masing. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi